Di Indonesia, itu ada satu kebiasaan tolol yang lebih bikin rakyat miskin daripada korupsi, yaitu hajatan gengsi. Bayangin orang daerah kelas pekerja dengan penghasilan rata-rata yang pas-pasan, bahkan untuk hidup sehari-hari aja kadang masih gali lubang tutup lubang. Tapi kalau urusan hajatan, mereka bisa tiba-tiba jadi sultan dadakan. Semua harus ada tenda, harus ada kursi, harus ada sound system yang menggelegar, makanan harus tersaji berlapis-lapis, bahkan kalau perlu harus ada dangdut koplo sampai pagi. Budaya hajatan di daerah yang awalnya sebagai bentuk rasa syukur, sekarang ini seolah jadi semacam syarat wajib bagi masyarakat daerah untuk menjaga eksistensi sosialnya. Yang akhirnya budaya bodoh ini menciptakan tuntutan sosial yang bikin orang yang sebenarnya nggak mampu jadi maksa untuk bikin hajatan yang heboh. Rela utang gali lubang tutup lubang cuma demi kelihatan berkelas di mata tetangga. Dan lucunya tau nggak, biasanya semakin miskin masyarakatnya justru malah semakin tinggi tuntutan gengsi sosialnya, yang akhirnya bikin budaya hajatan bukan lagi sebagai bentuk rasa syukur, tapi lama-lama jadi ajang pamer. Nikahan, sunatan, 7 bulanan, bahkan tahlilan lama-lama bergeser makna jadi kompetisi harga diri keluarga. Lihat dong, keluarga gue juga mampu nih, keluarga gue juga bisa pamer nih meskipun aslinya nggak punya duit. Dan ironisnya teman-teman, ini emang cangkem-cangkemnya orang kampung tuh emang tajem-tajem pak. Giliran ada orang yang bikin hajatan sesuai dengan kemampuan finansial mereka, yang nyinyir paling keras itu bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling sukses, tapi justru malah orang yang miskin, yang ditagih arisan aja kabur. Bacotnya gede tapi dompetnya kosong. Kalau di kota besar, orang cenderung cuek sama urusan pribadi orang lain. Tapi di kampung, kalau nggak ikut campur urusan orang, nggak ngomongin tetangga, itu seolah ada yang hilang dari bagian hidup mereka. Jadi kalau tetangga lu tahu harusnya lu bikin hajatan, tapi ternyata lu nggak bikin, maka siap-siaplah jadi bahan gibah selama seminggu ke depan. Mau bikin nikahan sederhana, dibilang pelit, dibilang hamil duluan. Tahlilan cuma nyediain teh hangat, siap-siap aja digibahin sama tetangga yang datang. Ya ampun, ini miskin banget sih keluarga ini. Padahal ketika hajatan itu dipaksakan, duitnya dari mana sih? Seberapa banyak sih duit orang-orang daerah itu? Ya kecuali yang juragan-juragan, ya itu beda. Tapi mayoritas sebenarnya berapa banyak sih? Dari mana duitnya untuk bikin hajatan yang semegah itu sesuai dengan standar masyarakat? Kalau nggak dari utang, gadein sawah, gadein motor, atau yang lebih buruk lagi, minjem duit ke rentenir, bank pelecit. Dan yang lebih tolol lagi adalah, seringkali yang bikin tekanan itu bukan dari keluarga inti yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan acara, tapi justru malah dari tetangga dan saudara jauh yang tidak berkontribusi apa-apa. Yang bikin gue sedih tuh, gue pernah baca thread di Twitter, jadi ada seorang anak yang bikin acara tahlilan orang tuanya, 7 harian orang tuanya yang baru aja meninggal. Jadi dia udah bersih-bersih rumahnya, udah gelar tikar, dan dia cuman sanggup nyediain suguhan itu teh hangat sama kerupuk. Dan hasilnya, tetangga yang datang cuman dikit banget pak, nggak nyampe 10 katanya. Padahal ketika tetangga lain yang bikin acara tahlilan, yang biasanya menunya itu nasi kotak sama ayam goreng, yang datang itu penuh, bisa 30 bahkan lebih. Dan ini nunjukin betapa dalamnya racun sosial itu sudah mengakar. Keikhlasan diganti gengsi, ibadah diganti pesta, hajatan kehilangan maknanya. Budaya hajatan ini seolah jadi tuntutan sosial yang begitu kontradiktif dengan realitas kehidupan masyarakat daerah yang mayoritas petani dan golongan kelas pekerja. Tapi sayangnya, kebiasaan adu gengsi ini seolah tertutupi dengan istilah tradisi, yang akhirnya bikin masyarakat daerah yang realitasnya mereka hidup pas-pasan, jadi gampang terjebak oleh jebakan-jebakan rentenir, jebakan-jebakan bank pelecit, atau ngutang kanan kiri demi bikin hajatan yang meriah sesuai dengan standar sosial yang berlaku. Yang akhirnya banyak sekali kita dengar cerita-cerita orang-orang daerah yang jatuh miskin setelah hajatan. Habis nikah bukannya bahagia, malah panik, dikejar debt collector selama berbulan-bulan. Dan bahkan di luar sana seringkali kita dengar cerita-cerita rumah tangga yang hancur cuma karena mereka nggak sanggup bayar utang hajatan, bayar utang resepsi, atau bayar utang syukuran. Dan lu
Lucunya teman-teman, orang-orang yang sering nyinyirin orang lain ketika bikin acara hajatan yang sederhana, itu justru malah orang-orang yang sama-sama miskin. Jadi seolah ada lingkaran setan di mana yang satu maksain gengsi biar nggak direndahin, sementara yang lain ngejulitin, nyinyirin biar ngerasa lebih tinggi. Padahal mereka sama-sama susah. Satu hal paling bodoh yang bikin acara hajatan yang memberatkan ini bisa bertahan sampai hari ini adalah pamali. Banyak masyarakat daerah itu yang masih meyakini bahwa kalau nggak bikin hajatan tertentu, maka hidup akan susah, rezeki bakal seret, bahkan keluarganya katanya bisa kena musibah. Padahal kenyataannya, yang jadi musibah besar bagi keluarga, itu ya utang hajatannya itu. Jadi seolah pamali-pamalian ini jadi semacam kontrol sosial yang bikin orang lain takut ketika nggak ngikutin standar sosial yang berlaku. Di beberapa daerah itu masih kental sekali dengan keyakinan masyarakat di mana kalau anak sunatan dan nggak dibikinin acara gede-gedean, maka nantinya si anak ini bisa susah, hidupnya bisa sial, atau mungkin si Joni nggak bisa berdiri tegak menantang kerasnya dunia. Padahal yang bikin susah itu bukan pamali, tapi cicilan utang syukuran yang akhirnya bikin keluarga nggak harmonis. Dan di titik ini teman-teman, lagi-lagi hajatan jadi kehilangan maknanya. Dari yang awalnya wujud rasa syukur, jadi ketakutan atas kutukan karma. Dari keberkahan jadi persembahan, yang akhirnya mencetak kemiskinan. Gue gak pernah bilang budaya hajatan itu buruk ya, karena kenyataannya tradisi ini bisa jadi perekat sosial, bisa bikin silaturahmi antar tetangga atau keluarga jadi makin erat. Tapi ketika tradisi ini dipaksa menjadi standar sosial, maka disitulah titik di mana rasa syukur berubah menjadi beban. Di generasi kita mungkin udah cukup melek ya dengan finansial. Kita tahu bahwa nggak bikin hajatan yang gede itu nggak akan bikin hidup kita hancur. Kita udah nggak terlalu percaya tuh sama pamali-pamalian itu. Tapi seperti biasanya, yang lebih sulit dan kolot itu generasi di atas kita, teman-teman. Orang tua kita, kakek nenek kita yang hidup di masa tradisi itu jadi hukum sosial yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan tugas kita bukan untuk nyalahin mereka, Pak. Tapi untuk nyadarin pelan-pelan bahwa utang demi gengsi itu emang keren. Tapi keren nggak bikin kenyang. Toh mereka yang nyinyir ketika kita nggak bikin hajatan, ujung-ujungnya juga bukan orang yang bakal bantuin kita bayar utang. Biasanya malah sama-sama miskin. Bedanya mereka doyan ngomongin orang, kita jangan. Jadi kalau kalian generasi yang sama dengan gua dan setuju dengan apa yang gua sampaikan, mari kita hilangkan budaya bodoh ini dengan cara sesimpel jangan gampang ngejudge. Dan kalau kalian punya cerita yang relate, kalian atau keluarga kalian pernah merasa tertekan dengan kebiasaan hajatan yang gak penting ini, atau bahkan pernah memaksakan diri untuk memenuhi standar sosial tolol ini, silahkan ceritain di komen, kita diskusi di sana. Dan sesekali kalian cobalah share video ini di grup WhatsApp keluarga besar kalian, biar om dan tante kalian yang ngeselin dan hobi nyinyir, itu sesekali ada yang nyindir, ada yang nampar. Coba berani ya? Oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Semoga bermanfaat.